Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutorial terkait dengan uji PISA menggunakan aplikasi SPSS, di mana uji PISA ini sendiri adalah uji alternatif dari uji Chi-Square apabila uji Chi-Square tersebut tidak memenuhi syarat. Baiklah, di sini sudah ada contoh kasus. Kita ingin mengetahui apa terdapat hubungan antara penerapan metode asuhan keperawatan atau diagnosis menggunakan Nanda dan Nicknock terhadap status pemahaman mahasiswa, paham tidak paham dalam menegakkan diagnosis keperawatan. Di sini juga sudah ada syarat uji PISA dan nilai expected account, di mana kita akan melihat bagaimana hubungan perilaku penerapan metode asuhan keperawatan dengan status pemahaman. Setelah itu kita akan masuk ke aplikasi SPSS yang sudah saya buat datanya seperti di layar ini. Lalu klik data view di pojok bawah sebelah kiri, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada dua variabel, yang pertama ada penerapan metode asuhan keperawatan dan yang kedua yaitu status pemahaman siswa. Di sini kita akan mengisi sesuai dengan yang tertera pada kasus tersebut. Itu ada diagnosa dan Nanda Nicknock. Di sini terdapat 30 responden. Itu yang saya sampaikan tadi bahwa uji PISA itu adalah uji yang digunakan pada dengan sampel-sampel yang relatif kecil ini sekitar 30 orang responden. Nah, bagaimana cara melakukan uji PISA? Caranya setelah kita menginput data seperti ini, kita langsung masuk ke bagian atas, itu tertera ada tulisan Analyze. Lalu kita klik Descriptive Statistic. Setelah itu kita pilih Core Tab. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Ada row dan kolom. Yang pertama kita masukkan ke row dan yang kedua kita masukkan ke dalam kolom. Yang perlu kita rubah adalah di bagian statistiknya. Kita klik statistik. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Di sini tidak ada pilihan uji PISA. Lantas bagaimana? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa uji PISA ini merupakan alternatif dari uji Chi-Square. Maka yang kita checklist adalah Chi-Square. Setelah itu akan kita klik continue. Kemudian pada bagian cell, klik bagian cell, lalu kita klik bagian observe. Nah, untuk membuktikan bahwa ini tidak memenuhi syarat, maka saya akan memunculkan nilai expected account-nya. Sebenarnya pada uji PISA tidak perlu menampilkan expected account-nya, tapi saya ingin membuktikannya bahwa dia memang tidak memenuhi syarat di Chi-Square. Maka saya akan munculkan nilai expected account-nya. Setelah itu kita klik kolom, lalu kita pilih continue. Nah, maka akan seperti ini, baru kita pilih OK. Maka dia akan muncul output seperti ini. Ya, seperti biasa untuk membaca output dimulai dari summary, setelah itu cross tabulation, dan yang terakhir yaitu ada Chi-Square test. Nah, di sini kita akan membacakan dulu hasil summary. N itu adalah 30 responden dan missingnya 0 dan total respondennya benar 30 responden. Nah, di sini kita akan melihat hasil cross tabulation penerapan metode asuhan keperawatan, yaitu ada diagnosis dan Nanda Nicknock. Terus di sini ada status pemahaman mahasiswa, paham dan tidak paham. Nah, kita lihat di sini yang pahamnya ada 8 orang dan tidak pahamnya 7 orang. Itu untuk di bagian diagnosisnya. Jadi totalnya 15 orang. Terus untuk di Nanda Nicknock-nya ada 7 yang paham dan 8 tidak paham. Jadi hasilnya 15. Jadi dari hasil nilai expected account-nya tertera bahwa status pemahaman mahasiswa yang paham ada 15 orang dan yang tidak paham ada 15 orang, jadi totalnya 30 responden. Dan untuk Chi-Square test-nya ini berhubungan dengan uji PISA. Nah, di sini ada dising-nya 1,000. Maka kita akan lihat di sini bahwa 1,000 lebih besar dari 0,05. Artinya tidak terdapat hubungan antara penerapan metode asuhan keperawatan
dengan status pemahaman mahasiswa dalam menegakkan diagnosis keperawatan. Baiklah, itulah video tutorial uji PISA. Saya ucapkan terima kasih dan saya meminta maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't even know my name to you. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Pertama-tama kita masukkan datanya terlebih dahulu. Dan dimasukkan adalah penerapan metode asuhan keperawatan. Pada kolom tipe itu numerik, pada week itu angka 8, pada desimal, pada desimal kita ganti dengan 0. Pada kolom label kita isi dengan penerapan metode asuhan keperawatan. Dan pada kolom values kita beri tanda dengan angka 1, dan lalu angka 1 itu berisi Dong West. Lalu klik ADD, dan pada value kedua itu kita beri tanda dengan angka 2, yaitu berisi Nanda Nikno. Dengan hal yang sama kita klik ADD lalu klik OK. Pada kolom kolumnis itu tetap angka 8, dan pada kolom kita ganti nominal. Untuk yang kedua, bagian kedua itu kita masukkan datanya, yaitu status pemahaman mahasiswa. Pada kolom tipe itu nomor tetap numerik, dan pada kolom desimal kita ganti ke angka 0 lagi. Dan pada label kita isi yang seperti yang pertama, sama, yaitu kita ganti dengan status pemahaman mahasiswa tapi diberikan jarak atau spasi. Lalu pada kolom values kita berikan dengan angka 1, yaitu paham. ADD, klik ADD, lalu untuk yang kedua kita beri tanda dengan angka 2, yaitu tidak paham. Lalu klik ADD dan klik OK. Dan pada kolom values itu tetap 8, dan pada intinya kita ganti dengan tetap nominal. Baiklah, setelah semuanya kita masukkan datanya, kita kembali ke data view. Baiklah, pada data view itu sudah terdapat data yang telah kita masukkan tadi, yaitu yang pertama penerapan metode asuhan perawatan, dan kolom kedua status pemahaman mahasiswa. Pada penerapan
penerapan metode asuhan keperawatan itu kita tandai dengan satu yaitu Dengyus, dan yang kedua Nanda Niknok. Dan kita masukkan sesuai dengan data yang akan kita masukkan. 2 ditandai dengan Nanda Niknok, 2 ditandai dengan Niknok, dan 2 lagi tandai dengan Nanda Niknok. 1 ditandai dengan Dengyus. Satu lagi ditandai dengan Dengyus. Satu lagi ditandai dengan Dengyus. Dan 2 ditandai dengan Nanda Niknok, 1 ditandai dengan Dengyus, 2 ditandai dengan Nanda Niknok, 1 ditandai dengan Dengyus, 2 ditandai dengan Nanda Niknok, 1 Dengyus, 2 ditandai dengan Nanda Niknok, 1 tandai dengan Dengyus, 2 tandai dengan Nanda Niknok, dan begitu pun juga sampai selanjutnya sampai ke nomor 30 sesuai dengan data yang akan kita masukkan. Dengyus, 2 tandai dengan Nanda Niknok, 1 ditandai dengan Dengyus, 2 ditandai dengan Nanda Niknok, 1 ditandai dengan Dengyus, 2 ditandai dengan Nanda Niknok, 1 ditandai dengan Dengyus, 2 ditandai dengan Nanda Niknok, dan untuk kolom kedua yaitu 1 pemahaman mahasiswa, 1 tandai dengan 1 paham, 2 dengan ditandai dengan tidak paham, 1 tandai dengan paham, 1 tandai dengan paham, 2 ditandai dengan tidak paham, 2 ditandai dengan tidak paham, 1 tandai dengan paham, 2 ditandai dengan paham, 2 ditandai dengan tidak paham, 2 ditandai dengan tidak paham, 1 tandai dengan tidak paham, 2 ditandai dengan paham, tidak paham, 1 tandai dengan paham, 2 lagi tandai paham, dan begitu juga selanjutnya sampai ke nomor 30 sama dengan penerapan metode asuhan keperawatan. Dan setelah data yang sudah semua kita masukkan, lalu kita klik analyze, pilih deskripsi statistik, pilih pada bagian cross-tab, lalu muncul pada penerapan metode asuhan keperawatan kita kembalikan ke rows, 1 pemahaman mahasiswa kita kembalikan ke columns, lalu klik statistik, lalu kita pilih T-square, lalu klik continue, dan klik lagi scales, lalu klik expand, lalu klik continue, dan klik OK. Baiklah, kita tunggu hasilnya. Dan ini untuk
Dan ini untuk hasilnya. Dari hasil penerapan data yang telah dimasukkan, hasil penerapan metode asuhan keperawatan, dan lalu dengan cara uji C-square, ini situasi hasilnya yang telah kita